5 kasus dari transaksi di dark web yang akhirnya terungkap ke publik. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan dark web. Dark web adalah bagian dari apa yang disebut dengan deep web. Jadi sebelumnya, saya juga harus membahas dulu apa itu deep web. Deep web adalah website yang tidak diindeks oleh mesin pencari standar seperti Yahoo, Bing, dan Google Search. Seperti yang biasa kita lakukan, ketika kita mengakses sebuah website, kita biasanya akan mengetikkan sebuah kata kunci di kolom mesin pencari seperti Google, dan Google akan menampilkan hasil berupa link yang akan menuju ke website yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Namun, di luar website yang sudah terindeks oleh mesin pencari, ada website-website yang tidak diindeks oleh mesin pencari. Jika diibaratkan seperti gunung es, di bagian atas adalah website yang bisa kita akses melalui mesin pencari, dan di bagian bawah adalah website yang tidak terindeks. Jumlahnya jauh lebih besar. Diperkirakan jumlah website yang sekarang terindeks hanya sekitar 4% dari seluruh website yang sesungguhnya ada di dunia ini. 90%-nya adalah deep web, dan 6%-nya adalah dark web. Dark web adalah deep web yang secara khusus dikaitkan dengan kegiatan ilegal pasar-pasar gelap untuk penjualan barang-barang terlarang seperti racun, narkoba, senjata, dan lain-lain. Yang untuk mengaksesnya biasanya dibutuhkan software khusus. Mari kita lanjut kepada apa yang akan kita bahas, yaitu 5 penjualan di dark web yang akhirnya terungkap ke publik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang penjualan database Tokopedia yang diduga dihack yang dijual di forum dark web. Seperti diberitakan di beberapa media online baru-baru ini, di sebuah forum dark web muncul sebuah topik yang isinya adalah penjualan database Tokopedia yang diakuinya sebagai hasil peretasan website Tokopedia. Database tersebut berisi 15 juta baris data yang dijual dengan harga 5.000 US dollar, yang kalau dirupiahkan sekitar 74 juta rupiah. Ini adalah video ketika si peretas mendemonstrasikan dan membuktikan bahwa alamat email yang dia miliki dalam database tersebut adalah email yang benar-benar terdaftar di Tokopedia. Tokopedia mengklaim bahwa informasi penting seperti password tetap berhasil dilindungi. Jadi, Tokopedia tidak secara tegas membantah atau membenarkan peristiwa peretasan tersebut. Yang kedua adalah kasus programmer Muhammad Ali yang membeli racun mematikan dari dark web. Pada tahun 2015, Muhammad Ali dituduh bersalah oleh pengadilan di Inggris setelah dirinya mencoba membeli racun bernama risin yang mematikan dari dark web. Diketahui, racun risin merupakan senjata kimia. Muhammad Ali membeli racun tersebut hanya seberat 500 mg. Namun, itu cukup untuk membunuh 1.400 orang. Menurut informasi yang saya baca di Wikipedia, risin adalah protein beracun yang terkandung dalam biji jarak. Ketika diekstrak menjadi risin murni menjadi racun yang 6.000 kali lebih mematikan dari cyanida. Kasus berikutnya adalah penyiksaan anak oleh Shannon McCall. Pada tahun 2015, Shannon McCall ditangkap dan diadili atas tuduhan menyiksa 7 anak. Shannon McCall juga mendokumentasikan penyiksaan dan mengunggah video penyiksaan tersebut pada website yang ia kelola. Sedikitnya ada 1.000 pedofil telah mengakses website tersebut. Kasus nomor 4 adalah Silk Road Marketplace. Silk Road adalah sebuah website jual beli yang dikelola menggunakan software Tor. Tor adalah sebuah software yang menyembunyikan identitas kita ketika mengakses sebuah website. Tak seperti marketplace biasa, Silk Road fokus pada penjualan obat-obat terlarang. Silk Road telah ditutup oleh FBI pada Oktober 2013. FBI juga menangkap Ross Ulbricht sebagai admin di website tersebut. Ross Ulbricht kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat pada November 2013.
Yang terakhir adalah pembunuh bayaran di Camorra Hitman. Seorang pria bernama Allen Vincent Hui Kim Seng telah membunuh Tan Hansen yang merupakan mantan kekasihnya. Allen Vincent Hui Kim Seng menyewa pembunuh bayaran melalui dark web yang terkenal dengan nama Camorra Hitman. Sebelum menyewa, Hui membayar pembunuh bayaran dengan transfer Bitcoin senilai $600 atau setara dengan 8 juta sebagai tanda jadi. Kemudian membayar lagi $3.000 ketika Hui ingin asam dicurahkan ke wajah Tan. Setelah itu, dia meminta kecelakaan mobil yang membuat Tan lumpuh, maka Hui membayar lagi $3.200. Terakhir, Hui ingin membunuh Tan dan meminta Camorra Hitman untuk melakukannya. Dia membayar $1.000, kemudian dilakukanlah pembunuhan itu. Allen Vincent Hui Kim Seng akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Demikianlah 5 kasus dari dark web yang akhirnya terungkap ke publik. Sampai jumpa di video berikutnya.